Bayangkan, sebuah bom waktu raksasa sepanjang 3 lapangan bola mengapung di lautan. Inilah LNG Carrier, kapal paling berbahaya sekaligus paling presisi yang pernah dibuat manusia. Hari ini, kita bicara tentang pertaruhan gila senilai 460 triliun rupiah. Muatannya 260.000 ton gas alam cair. Secara matematis, kepadatan energinya setara 60 kali ledakan bom atom Hiroshima. Jika terjadi insiden di jalur logistik global, dampaknya bukan cuma ekonomi, tapi katastrofik. Musuh utamanya bukan api, tapi suhu kriogenik. LNG harus dijaga pada suhu ekstrim minus 163 derajat Celcius. Pada titik ini, baja biasa akan menjadi serapuh kerupuk. Ini adalah tantangan metalurgi tingkat dewa yang tidak boleh meleset 1 mm pun. Sekarang, muncul pertanyaan senilai 35 miliar dolar atau sekitar 460 triliun rupiah. Mengapa Qatar hanya memberikan kontrak sebesar ini kepada Korea Selatan, padahal ada Cina dan Jepang yang juga pemain lama? Kenapa harus The Big Three Korea? Qatar sedang mengejar target ambisius, meningkatkan kapasitas produksi menjadi 142 juta ton per tahun di 2030. Untuk ambisi sebesar ini, mereka tidak butuh kapal murah. Mereka butuh jaminan keamanan yang hanya bisa diberikan oleh Presisi Engineering Korea. Secara logistik, mengirim gas dalam bentuk aslinya itu mustahil. Volumenya terlalu masif. Kita harus mengecilkan skalanya hingga 1:600. Bayangkan, sebuah stadion sepak bola yang penuh dengan gas harus diperas hingga muat ke dalam tangki kecil di kapal ini. Untuk analogi yang lebih dekat dengan keseharian kita, bayangkan 600 botol air mineral yang tiba-tiba menyusut dan melebur menjadi hanya 1 botol saja. Itulah tingkat densitas energi yang kita bicarakan. Efisiensi ini adalah kunci ekonomi dari proyek 35 miliar dolar Qatar. Namun, laut bukanlah laboratorium yang tenang. Saat kapal menghantam ombak setinggi 15 meter, ada benturan energi kinetik yang luar biasa. Masalahnya bukan cuma soal kapal yang bergoyang, tapi bagaimana menjaga stabilitas termal di dalam tangki di tengah kekacauan eksternal tersebut. Disinilah teknik material berbicara. Kita mengenal fenomena kerapuan suhu rendah atau cold brittleness. Jika Anda mencelupkan karet gelang ke nitrogen cair, ia tidak lagi elastis, melainkan akan hancur berkeping-keping seperti kaca saat diketuk. Baja biasa pun akan mengalami nasib yang sama pada suhu minus 163 derajat. Pada level molekuler, suhu ekstrim ini menghentikan getaran atom. Ikatan antar atom menjadi kaku dan rapuh. Jika kapal tidak menggunakan baja paduan nikel tinggi atau membran khusus, struktur kapal akan retak seperti kerupuk di bawah beban ribuan ton LNG. Inilah mengapa presisi Korea Selatan tidak bisa ditawar. Inilah solusinya, Invar Steel. Sebuah super alloy dengan kandungan 36% nikel yang menjadi tulang punggung kapal LNG modern. Tanpa material ini, kargo 460 triliun itu hanyalah bom waktu yang menunggu pemicu. Masalah utama baja biasa adalah koefisien muai panas. Bayangkan kemeja katun yang menciut drastis setelah masuk mesin pengering. Baja biasa pun akan retak saat bertemu suhu ekstrim. Tapi Invar, dia hampir tidak berubah dimensi sama sekali. Bayangkan fluktuasi gila ini dari minus 163 derajat saat diisi gas hingga terpapar suhu tropis plus 40 derajat di laut lepas. Pelat Invar ini tetap statis, menjaga integritas struktur kapal di tengah delta suhu yang mematikan bagi logam lain. Tantangan teknisnya makin gila. Pelat ini hanya setebal 0,7 mm, hampir setipis sehelai rambut manusia. Menyatukan lembaran tipis ini tanpa celah membutuhkan teknik laser welding yang tingkat presisinya setara dengan manufaktur semikonduktor. Inilah alasan mengapa hanya Korea Selatan bekerja sama dengan lisensi GTT dari Prancis yang menguasai seni ini. Dengan batas toleransi kesalahan hanya 0,1 mm, satu kesalahan kecil berarti bencana global. Di level ini, Qatar tidak butuh yang murah. Mereka butuh kesempurnaan. Dalam dunia engineering kelas atas, satu sistem pengaman itu tidak pernah cukup. Di balik Invar, ada second barrier berbahan stainless steel 304. Ini adalah sistem pertahanan berlapis, mirip dengan protokol keamanan di pabrik semikonduktor. Untuk memastikan nol kebocoran, meskipun terjadi kegagalan primer. Perhatikan pola kotak-kotak atau waffle pada baja ini, rahasianya bukan cuma pada material, tapi pada geometrinya.
Desain ini memungkinkan material untuk mendistribusikan tegangan secara merata ke seluruh permukaan, bukan menumpuk di satu titik kritis. Masalah terbesarnya adalah sloshing. Bayangkan cairan LNG di dalam tangki bertindak seperti palu raksasa yang menghantam dinding kapal setiap kali ombak datang. Jika struktur tidak presisi, hantaman ini bisa merobek kapal dari dalam. Secara teknis, kita bicara soal gravity multiplier. 1 ton cairan yang bergerak bebas bisa menghasilkan gaya hantam setara 2 ton saat menabrak dinding akibat energi kinetik. Tanpa perhitungan presisi Korea, tangki ini akan hancur dalam hitungan jam. Dinding tangki ini sebenarnya menari. Seperti instrumen akordeon, dia harus bisa mengembang dan mengkerut secara fleksibel, mengikuti perubahan suhu ekstrim dan pergerakan laut tanpa retak sedikit pun. Itulah yang kita sebut the dancing wall. Mari kita bicara angka statistik yang menentukan kredibilitas. Dalam simulasi beban ekstrim, kapal buatan Tiongkok menyerah pada 180.000 siklus tekanan. Jepang sedikit lebih tangguh di angka 300.000. Namun Korea, mereka menembus 500.000 siklus tanpa satu pun cacat mikro terdeteksi. Inilah alasan Qatar rela membayar harga premium. Mereka membeli jaminan keamanan yang tidak bisa ditawar. Bayangkan Anda berkendara di jalanan yang rusak parah. Suspensi murah akan membuat badan Anda pegal karena guncangan, tapi suspensi kelas 1 membuat Anda merasa seperti melayang di atas aspal mulus. Kapal Korea adalah suspensi kelas 1 tersebut, ia mampu menjinakkan guncangan energi raksasa di dalam tangki, sehingga struktur kapal ini senantiasa berada dalam kepungan termodinamika yang sangat ekstrim. Di dek luar, matahari khatulistiwa bisa menyengat hingga 40 derajat Celcius. Sementara itu, hanya beberapa meter di bawahnya, LNG harus tetap stabil di suhu minus 163 derajat. Selisih 200 derajat ini adalah sebuah pengepungan termal yang bisa merobek material baja biasa menjadi serpihan dalam sekejap. Logikanya sederhana, jika Anda membawa segelas es ke tengah gurun, es itu akan mencair dalam hitungan detik. Namun di dalam cooler box berteknologi tinggi, es itu bisa bertahan berhari-hari. Masalahnya, cooler box milik Korea ini skalanya mencapai ratusan meter dan harus bekerja sempurna tanpa henti selama 25 hingga 30 tahun ke depan. Dalam industri ini, setiap tetes gas yang menguap adalah uang yang terbang ke udara. Fenomena ini disebut BOG atau boil off gas. Jika sistem insulasi tidak sempurna, keuntungan Qatar akan menguap begitu saja ke atmosfer setiap detiknya. Efisiensi sistem Korea yang mampu meminimalkan BOG inilah yang mengubah potensi kerugian triliunan rupiah menjadi profit murni. Bayangkan, efisiensi 1% saja yang hilang itu setara 2.600 ton LNG. Kalau dirupiahkan, itu lebih dari 10 miliar menguap begitu saja di tengah laut. Bagi Qatar, ini bukan cuma angka, ini kebocoran profit yang fatal. Tapi masalahnya bukan cuma soal duit. Kalau BOG ini tidak dikelola, tekanan di dalam tangki akan naik gila-gilaan. Ibarat panci presto yang tersumbat, kapal ini bisa jadi bom waktu kalau sistem insulasinya abal-abal. Nah, rahasia Korea ada di sini, sistem insulasi 5 lapis. Saya menyebutnya baju astronot versi raksasa. Mari kita bedah lapisan pertahanannya satu persatu agar Anda paham level presisinya. Lapisan pertama adalah polyurethane foam setebal 270 mm. Ini bukan busa kasur biasa ya. Ini material dengan densitas sangat tinggi untuk menahan perpindahan panas secara masif dari suhu luar ke dalam tangki. Lanjut ke lapis kedua, ada glass fiber setebal 140 mm. Fungsinya memberikan integritas struktural tambahan. Dia bertindak sebagai tulang punggung agar sistem insulasi tidak retak saat dihantam guncangan ombak ekstrim. Lapisan ketiga ini unik, perlite. Kita bicara soal bubuk batuan vulkanik alami. Pori-pori mikroskopisnya dirancang untuk menjebak molekul udara, menciptakan barisan pertahanan pasif yang sangat stabil meski dihantam suhu ekstrim minus 160 derajat. Lalu ada vacuum insulation panel di lapisan keempat, ini adalah the ultimate insulator. Bayangkan ruang hampa di luar angkasa, tanpa medium udara panas tidak punya jalan untuk merambat. Ini adalah teknologi tingkat tinggi yang memastikan kargo Qatar tetap beku sempurna. Secara teknis, kita bicara soal konduktivitas termal di angka 0,02 watt MK. Sebagai perbandingan, styrofoam kotak es yang biasa kita pakai itu 3 kali lipat lebih bocor panasnya.
Di skala industri, efisiensi sekecil ini adalah pembeda antara untung dan buntung. Lihat scoreboard persaingan global ini. China masih di angka 0,15%, Jepang 0,13%, sementara Korea memimpin jauh di 0,08%. Bagi Qatar, selisih 0, sekian persen ini nilainya bukan jutaan, tapi triliunan rupiah dalam jangka panjang. Namun insulasi hebat pun bisa gagal karena thermal bridges atau jembatan thermal. Ibarat kalian pakai jaket musim dingin yang sangat tebal, tapi resletingnya dibiarkan terbuka sedikit saja, hawa dingin akan merembes masuk dan merusak segalanya. Ini bukan sekadar perakitan manual kawan, kita bicara tentang ekosistem. Panel dari Dongsung Vinetech ini diproduksi menggunakan teknologi vacuum molding untuk menjamin densitas material yang absolut seragam. Inilah keunggulan rantai pasok Korea. Integrasi antara manufaktur material dan galangan kapal yang tidak dimiliki negara lain. Skalanya, bayangkan satu tangki LNG ini setara dengan luas 3 lapangan sepak bola internasional yang digabungkan. Mempertahankan integritas struktural di volume sebesar ini sambil melawan tekanan termal ekstrem adalah engineering feat yang membuat kontraktor global geleng-geleng kepala. Presisi adalah harga mati. Welder di sini mengaplikasikan silicon oil sealant pada lapisan sekunder. Mereka bahkan menggunakan bantuan mikroskop untuk memastikan tidak ada celah sekecil atom pun. Jika segel sekunder ini gagal, risiko thermal bridge akan menghancurkan struktur kapal dari dalam. Standar kelayakannya gila. Uji kekedapan udara harus mencapai 10 pangkat minus 6 milibar. Sebagai perbandingan, itu adalah standar yang sama yang digunakan NASA untuk kapsul ruang angkasa. Korea membawa teknologi antariksa ke samudra. Dulu, industri menganggap penguapan gas atau BOG sebagai limbah. Metodenya kuno, dibakar lewat flare atau dibuang begitu saja ke atmosfer. Ibarat membuang tumpukan uang karena kita tidak punya wadah yang cukup kuat untuk menyimpannya. Bayangkan Anda merebus air, tapi uapnya tidak dibuang sama sekali. Disinilah sihir engineering Korea bekerja lewat reliquefaction system. Ini bukan sekadar tutup panci biasa, melainkan sistem penangkap molekul gas yang menguap untuk dikembalikan menjadi cair secara instan. Prinsipnya menggunakan siklus refrigerasi tertutup. Kompresor menekan gas, melewati pendingin untuk membuang panas, lalu masuk ke katup ekspansi untuk menurunkan suhu secara drastis. Ini adalah aplikasi termodinamika tingkat dewa dalam skala maritim. HD Hyundai membawa teknologi ini ke level yang berbeda dengan tingkat efisiensi mencapai 99%. Hampir tidak ada molekul gas yang lolos. Dalam dunia teknik, mencapai angka sedekat itu dengan kesempurnaan adalah bukti superioritas manufaktur. Dampaknya sangat masif. Cargo loss atau penyusutan muatan berhasil ditekan hingga angka fantastis, yakni 0,03% saja. Kita bicara soal meminimalkan entropi hingga titik terendah yang dimungkinkan oleh teknologi saat ini. Jika dihitung dalam jangka panjang, efisiensi ini menghemat sekitar 500 juta dolar atau sekitar 7,8 triliun rupiah selama 20 tahun operasional. Kalkulasi ROI inilah yang membuat Qatar mantap menyerahkan mandatnya pada Korea, bukan yang lain. Mungkin kalian berpikir, Raka, harga kapalnya kan selangit. Betul, tapi lihat kalkulasi ini. Dengan efisiensi BOG tadi, selisih harga kapal Korea yang lebih mahal tertutup hanya dalam 2 tahun operasional. Di dunia logistik, ini namanya capex tinggi demi opex rendah. Kapal mahal justru jadi opsi termurah dalam jangka panjang, bukan cuma soal cuan, tapi soal surat izin jalan di masa depan. Teknologi relikuifaksi ini memangkas jejak karbon hingga 20%. Ingat, LNG adalah bahan bakar transisi. Dan Qatar butuh armada yang tidak akan dicekal aturan emisi global yang semakin ketat. Tahun 2025, Uni Eropa mulai memberlakukan pajak karbon yang sangat ketat bagi kapal yang masuk pelabuhan mereka. Kapal buatan Korea yang punya efisiensi termal tinggi ini bakal dapat jalur hijau alias bayar pajak jauh lebih murah. Disinilah Qatar menang telak dibanding kompetitornya. Mari kita proyeksikan selama 20 tahun. Akumulasi penghematan dari efisiensi bahan bakar dan rendahnya biaya pemeliharaan menciptakan margin keuntungan yang masif. Ini bukan sekadar beli kapal, ini adalah investasi infrastruktur energi yang sangat presisi dengan kalkulasi matematis yang matang. Sekarang pertanyaannya, kenapa tidak ke Cina? Padahal Hudong Zonghua juga memproduksi LNG carrier dengan harga yang jauh lebih miring.
Namun bagi Qatar, pertaruhannya terlalu besar untuk sekadar mencari harga diskon. Mari kita bedah mengapa mereka masih skeptis dengan alternatif tersebut. Perhatikan perbedaan struktur ini. Di sisi kiri kita punya desain NO96 dan di kanan adalah Mark III Flex. Galangan kapal Korea Selatan adalah maestro dalam optimasi sistem insulasi termal ini. Mereka tidak hanya sekadar membuat tangki, mereka menciptakan termos raksasa dengan presisi mikron agar suhu minus 163 derajat Celcius tetap stabil selama berminggu-minggu di lautan lepas. Mari kita bicara angka mentah. Kapal buatan pesaing seringkali memiliki boil off rate atau tingkat penguapan gas hingga 0,15% per hari. Bandingkan dengan teknologi Korea yang hanya 0,085%. Selisihnya terlihat kecil? Jangan salah. Dalam skala armada Qatar, efisiensi ini setara dengan mengamankan ratusan miliar rupiah yang seharusnya menguap sia-sia ke atmosfer setiap tahunnya. Ini klasik dalam dunia teknik false economy. Ibarat Anda membeli kemeja murah yang langsung sobek setelah satu kali cuci dibandingkan kemeja berkualitas yang tahan bertahun-tahun. Qatar sadar betul bahwa memilih opsi lebih murah di awal adalah resep boncos di masa depan. Mereka tidak membeli kapal, mereka membeli jaminan operasional tanpa gangguan selama 30 tahun. Mungkin Anda bertanya, kenapa bukan Jepang? Padahal dulu mereka penguasa samudra. Masalahnya, Mitsubishi dan kawan-kawan terlalu lama terjebak pada desain Moss Type dari tahun 70-an tangki bulat yang ikonik itu. Meskipun tangguh, teknologi ini mulai tertinggal zaman karena keterbatasan kapasitas angkut dan efisiensi ruang. Secara fisika, desain Moss memiliki titik berat yang sangat tinggi, membuatnya kurang stabil di cuaca ekstrim dibandingkan desain membran Korea yang lebih sleek. Dengan pusat gravitasi yang rendah, kapal Korea jauh lebih stabil dan efisien dalam membelah ombak. Inilah alasan teknis mengapa Qatar merasa jauh lebih aman menitipkan aset 460 triliun mereka pada engineering soul. Bayangkan Anda bermain Tetris. Desain bola Moss Type Jepang itu seperti menaruh kelereng di dalam kotak sepatu, begitu banyak ruang kosong yang mubazir. Sebaliknya, teknologi membran Korea memaksimalkan hingga 95% ruang. Dalam logistik maritim, efisiensi volumetrik ini adalah segalanya karena setiap sentimeter kubik yang kosong adalah kerugian finansial. Samsung Heavy Industries tidak sekadar mengikuti cetak biru. Mereka melakukan rekayasa ulang pada stress distribution di sudut-sudut tangki. Di titik-titik kritis di mana tekanan kriogenik paling ekstrim, modifikasi proprietary SHI memastikan integritas struktur tetap kokoh, meminimalisir risiko fatigue pada material. Di galangan Hanwha Ocean, presisinya sudah setara pabrik semikonduktor. Mereka menggunakan otomasi robotik tingkat tinggi untuk pengelasan. Bayangkan, tingkat cacat atau defect rate-nya hanya 0,01%. Konsistensi seperti ini mustahil dicapai oleh tangan manusia. Dan itulah alasan Qatar tidak mau berjudi dengan vendor lain. HD Hyundai membawa integrasi sistem ke level baru. Mereka tidak hanya membuat tangki, tapi menyatukan sistem propulsi mesin dengan manajemen kargo. Sinergi ini meningkatkan efisiensi total hingga 8%. Bagi armada sebesar Qatar, penghematan 8% bahan bakar itu setara dengan triliunan rupiah dalam jangka panjang. Inilah barrier to entry yang sesungguhnya, data operasional selama 30 tahun. Korea tidak hanya menjual kapal, mereka menjual akumulasi pengalaman 3 dekade yang tidak bisa di-copy-paste secara instan. Di dunia engineering, tidak ada jalan pintas untuk menggantikan jam terbang. Di balik teknologi canggih, ada human capital yang tak tertandingi. Para tukang las di galangan Korea bukan sekedar buruh. Mereka adalah seniman presisi yang berlatih ribuan jam untuk mendapatkan sertifikasi pengelasan tangki kriogenik. Presisi mereka dihitung dalam satuan milimeter, sesuatu yang tidak bisa ditiru secara instan oleh negara manapun. Variabel krusial berikutnya adalah lead time, atau kecepatan pengiriman. Korea sanggup menyelesaikan satu kapal LNG raksasa hanya dalam 28 bulan. Bandingkan dengan China yang butuh 32 bulan, atau Jepang yang memakan waktu hingga 36 bulan. Dalam bisnis maritim, kecepatan adalah pembeda antara pemenang dan pecundang. Bagi Qatar, setiap hari keterlambatan adalah bencana finansial. Pipa-pipa gas mereka sudah siap mengalirkan energi ke seluruh dunia. Jika kapal belum bersandar di pelabuhan karena keterlambatan produksi, maka terjadi opportunity cost atau biaya peluang yang hilang dalam jumlah yang sangat masif. Mari kita hitung secara matematis. Jika kapal selesai 4 bulan lebih awal,
Itu berarti ada slot untuk 2 kali pelayaran ekstra. Hasilnya, tambahan pendapatan sekitar 200 miliar rupiah per kapal. Bayangkan jika Qatar memesan puluhan kapal, waktu secara harfiah berubah menjadi tumpukan uang tunai. Skala industri di GOJ, Ulsan, dan Mokpo benar-benar di luar nalar. Dengan puluhan dry dock raksasa yang beroperasi simultan, Korea memiliki kapasitas industri yang mampu menangani pesanan raksasa Qatar tanpa hambatan. Mereka bukan cuma membangun kapal, mereka mengelola rantai pasok energi global. Coba bayangkan kompleksitas logistiknya. Mengelola pesanan 104 kapal dalam rentang 10 tahun bukan sekadar soal dana, tapi industrial bandwidth. Hanya galangan Korea yang memiliki ekosistem vendor terintegrasi untuk menjaga ritme produksi sepadat ini tanpa terkena bottleneck kronis. Namun, Qatar tidak hanya membeli kapal besi biasa. Kita sedang memasuki the next frontier AI shipping. Korea kini memimpin integrasi teknologi otonom level 4, di mana kapal LNG bukan lagi sekadar kargo, tapi robot raksasa yang bisa berpikir sendiri. Ini bukan sekadar janji brosur. Lihat Prism Courage milik SK Shipping. Pada 2022, kapal ini sukses menuntaskan pelayaran otonom sejauh 20.000 km melintasi samudra. Ini adalah proof of concept nyata yang membuat Qatar yakin bahwa masa depan energi ada di tangan Korea. Rahasianya ada pada sistem Avikus Hinas. Dengan sensor radar dan lidar yang melakukan pemindaian 360 derajat tanpa henti, Korea telah menciptakan Tesla of the Sea. Mereka tidak hanya menjual volume ruang, tapi kecerdasan navigasi tingkat tinggi. Algoritma AI mereka mampu mengalkulasi rute optimal berdasarkan data cuaca dan pola gelombang secara real time. Dampaknya, efisiensi bahan bakar meningkat hingga 7%. Bagi proyek senilai 460 triliun, penghematan 7% itu setara dengan mengamankan profit triliunan rupiah tambahan. Bayangkan sebuah pusat kendali canggih di Ulsan. Di sana, satu operator mampu mengawasi navigasi 10 kapal sekaligus dari jarak ribuan kilometer. Inilah remote fleet management, di mana efisiensi operasional bukan lagi sekadar pilihan, melainkan standar industri baru yang dipelopori Korea. Dampaknya masif. Kebutuhan awak kapal menyusut drastis dari 20 orang menjadi hanya 2 personel inti. Yang luar biasa, tingkat keamanan justru melonjak hingga 90% karena kita mengeliminasi variabel paling beresiko dalam pelayaran, kesalahan manusia atau human error. Namun, ambisi Korea melampaui LNG. Mereka sedang membangun ekosistem untuk pengangkutan hidrogen dan amonia. Ini bukan sekadar bisnis kapal. Ini adalah transisi energi hijau global, di mana Korea memegang kunci logistik masa depan. Tapi membawa hidrogen cair itu sangat ekstrim. Suhunya harus dijaga di angka minus 253 derajat Celcius. Di titik ini, logam biasa akan menjadi serapuk kerupuk jika tidak ditangani dengan rekayasa material tingkat dewa. Suhu itu hampir menyentuh nol mutlak, kondisi yang mirip dengan dinginnya ruang angkasa hampa udara. Korea sedang beroperasi di batas akhir hukum fisika, membuktikan mengapa Qatar tidak punya pilihan lain selain mempercayakan bom berharga mereka pada mereka. Bukan cuma soal apa yang diangkut, tapi apa yang menggerakkannya. Hanwha Ocean kini menggebrak dengan turbin amonia. Emisi CO2 nol besar. Ini adalah Zero Carbon Propulsion, sebuah lompatan kuantum dalam dekarbonisasi maritim. Qatar sedang membangun hydrogen hub raksasa dan mereka tahu siapa mitra strategisnya. Kesepakatan ini bukan untuk setahun 2 tahun, tapi untuk mengamankan dominasi energi mereka selama 3 dekade ke depan bersama Korea. Integrasi Bajecho Infar, teknologi membran, sistem relikufaksi, hingga kecerdasan buatan dalam satu ekosistem. Korea tidak sekadar menjual kapal, mereka menyuguhkan total package rekayasa presisi yang menjadi standar emas industri. Ini bukan sekedar alat transportasi, ini adalah urat nadi ekonomi Qatar. Membawa muatan seharga 460 triliun rupiah melintasi samudra membutuhkan tingkat kepercayaan yang hanya bisa dijawab oleh keahlian teknik Korea. Pada akhirnya, di kancah geopolitik, teknologi adalah mata uang paling berharga. Siapa yang menguasai batas fisik rekayasa, dialah yang memegang kendali masa depan. Saya Raka Pratama, menurut kalian, mampukah kita mengambil peran dalam rantai nilai secanggih ini?